Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, hingga berkat rahmatnya hingga kita bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat taufik, dan banyak sekali nikmat yang lain yang harus kita jaga dan kita sempurnakan dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu meluluskan niat agar selalu ikhlas dalam beramal dan berusaha mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita membahas Riyadhus Shalihin. Bab yang akan kita bahas pada kajian kita kali ini adalah bab nasihat. Pada bab ini Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menghadirkan beberapa dalil yang menguatkan bab yang beliau bawa, yaitu bab nasihat, yang memiliki hubungan erat dengan bab tersebut. Baik dari ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat beliau bawakan ayat 10 dari surah Al-Hujurat, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Maksud dari Imam Nawawi ketika membawakan dalil ini dalam bab nasihat, artinya saling menasihati itu dasarnya adalah persaudaraan. Jadi kalau kita tidak menganggap orang lain saudara kita, maka tidak ada semangat untuk memberi nasihat. Kurangnya kepedulian kita terhadap saudara itulah yang mengakibatkan tidak ada semangat untuk memberi nasihat. Jadi lemahnya semangat memberi nasihat, semangat dakwah kepada orang lain yang tersesat, karena kita kurang menganggap orang lain sesama muslim sebagai saudara. Kemudian beliau juga membawakan surah Al-A'raf ayat 62. Di sana Allah berfirman, wa ansahu lakum, yaitu kisah Nabi Nuh. Allah kutip perkataan Nabi Nuh alaihissalam, wa ansahu lakum, ya, wa ansahu lakum wa a'lamu ma la minallahi ma la ta'lamun, dan saya nasihati kalian dan saya mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Di sini Nabi Nuh alaihissalam menggunakan kata nasihat, wa ansahu lakum,
Nasihat itu artinya, ya, makna nasihat. Makanya kata Nabi, agama itu nasihat. Nasihat itu artinya kecintaan seorang terhadap kebaikan bagi orang lain. Jadi suka orang lain itu mendapatkan kebaikan, itu namanya nasihat. Jadi kesukaan seseorang, ya, kecintaan seseorang, ya, dengan apa? Dengan adanya kebaikan bagi orang lain. Jadi dia suka orang lain tuh bisa mendapatkan kebaikan, namanya itu nasihat. Jadi saya ulangi, apa itu nasihat? Hubbul khairi lil ghair. Jadi keinginan berbuat baik, keinginan berbuat baik terhadap orang lain, keinginan yang begitu kuat untuk berbagi kebaikan. Jadi setiap keinginan untuk berbagi kebaikan, keinginan untuk menebar kebaikan, keinginan yang kuat untuk melakukan kebaikan bagi orang lain, namanya nasihat. Itu dalam bahasa Arab. Misalnya saya pengen nolong orang, berarti jiwa kita punya jiwa nasihat gitu. Jadi dalam bahasa Arab, kata nasihat itu artinya keinginan untuk berbagi kebaikan, keinginan untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Nah, berarti di dalam jiwa orang tersebut punya jiwa nasihat. Itu nama nasihat. Makanya kalau ada orang salah dinasihatin, karena kita pengen nolong dia supaya dia tidak terlena dalam kesalahan. Misalnya kita bilang, jangan seperti itu nggak bagus, itu nggak baik. Kalau nggak ada keinginan baik, kita biarin aja dia mau salah, mau dia sesat, saya nggak peduli. Tapi karena saya pengen dia jadi orang baik, saya nasihati. Nah, cuma kita mempersempit makna nasihat. Nasihat itu hanya berupa arahan. Padahal keinginan yang begitu besar dalam diri, kapanpun saya bisa berbagi kebaikan, saya akan lakukan. Apakah dengan kata-kata mutiara, nasihat, apakah dengan relasi saya bantu orang, apakah dengan harta, apakah saya bisa berbagi pengalaman. Jadi yang namanya nasihat tidak hanya berupa kata-kata. Keinginan membuat orang mendapatkan kebaikan dengan berbagai macam cara, namanya nasihat. Tetapi itu terhadap apa? Sesama. Berbeda halnya nasihat kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran, kepada pemimpin, kepada ulama. Nah, bagaimana nasihat kita kepada mereka? Itu nanti maknanya beda. Apa maknanya? Perhatikan. Nasihat itu memiliki dua makna. Kalau sesama, sebaya, sesama, maksudnya kedudukannya sama, tingkatannya sama, levelnya sama, maka arti nasihat apa? Keinginan kuat untuk berbagi kebaikan kepada orang lain yang selevel. Tolong dipahami nasihat seperti itu artinya. Misalnya kita sama temen, dia ngerokok, kita datangin, kamu kan masih muda, jangan ngerokok, ya kan? Nah, berarti kita ingin dia baik karena selevel, gitu. Bisa nggak kalau sama orang tua disebut nasihat? Bisa juga. Bisa juga. Tetapi kalau menurut persepsi kita bisa. Tapi kalau dalam Islam, kalau kita memberi nasihat kepada orang yang lebih tinggi derajatnya, maknanya bukan keinginan untuk berbagi kebaikan, lebih ke
mempererat hubungan, lebih kepada penyempurnaan hubungan supaya hubungan kita lebih baik. Misalnya kita nasihati bapak kita, Pak, apa kerja yang semangat Pak, supaya bisa beri nafkah kepada kita. Karena nafkah itu kan bukan hanya karena kerja, tapi kan itu ibadah. Bapak kasih duit ke kita dari uang yang halal, itu membantu kita untuk jadi orang baik Pak. Kalau Bapak kasih nafkah dari uang yang halal, jangan yang haram. Nah itu kan maknanya ketika anak memberi nasihat kepada ayahnya, bisa artinya menginginkan kebaikan bagi ayahnya, tapi bisa juga apa? Mempererat hubungan dengan orang tua. Mempererat hubungan dengan orang tua. Dan itu makna yang kedua. Mempererat, jadi makna nasihat artinya yang pertama, keinginan untuk berbagi kebaikan kepada orang lain. Makna yang kedua apa? Makna nasihat, mempererat hubungan dengan menunaikan hak-haknya. Jadi kalau nasihat kepada Allah artinya apa? Mempererat hubungan kita dengan Allah dengan menunaikan hak Allah. Dengan cara apa? Hanya beribadah kepada Allah. Itu nasihat kepada Allah namanya. Baik, misalnya nasihat kepada Al-Quran, bagaimana caranya? Dengan membacanya dengan benar, mentadaburinya, mengamalkannya. Jadi mentadaburi Al-Quran itu nasihat dengan Al-Quran supaya hubungan kita lebih erat dengan Al-Quran. Bukan nasihat kepada Al-Quran, hei kamu Al-Quran, kamu tuh coba ngomong, nggak gitu. Artinya apa? Mempererat hubungan kita dengan Al-Quran dengan menunaikan hak-hak Al-Quran. Tolong diingat ya. Jadi nasihat itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, keinginan kuat untuk berbagi kebaikan kepada orang lain atau dengan orang lain. Yang kedua, nasihat artinya apa? Mempererat hubungan dengan menunaikan hak-haknya. Itu. Baik. Sekarang kita jelaskan dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dalil yang pertama, beliau sebutkan surah Al-Hujurat ayat 10. Dalam bab nasihat. Kenapa beliau tampilkan ayat ini? Innamal mu'minuna ikhwatun. Pertama, beliau ingin jelaskan persaudaraan yang hakiki itu bukan persaudaraan nasab. Persaudaraan yang jauh lebih tinggi dan lebih mulia dan lebih kuat, persaudaraan seagama. Ya, al-ikhwatu fid din namanya. Persaudaraan seagama, satu keyakinan, itu adalah persaudaraan tertinggi dia. Jadi kita kalau sudah memahami itu dari surah Al-Hujurat ayat 10, kita tidak boleh lebih membela saudara kita secara nasab namun berbeda agama daripada saudara kita seagama. Karena persaudaraan seagama jauh lebih penting, jauh lebih mulia daripada saudara senasab. Karena Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatun. Kata Syekh Utsaimin di sini, ayat ini memberi pelajaran apa? Wal ukhuwatu fid din aqwa minal ukhuwati fin nasab. Ayat ini memberi pelajaran penting kepada kita bahwa persaudaraan seagama lebih kuat, lebih kokoh daripada persaudaraan secara nasab. Jadi kita kalau selalu menjaga nama baik keluarga, maka kita pun harus jauh lebih menjaga kebaikan saudara kita sama muslim. Apakah kita mau menghina saudara kita sama muslim? Kita bilang mau. Baik, sekarang Anda mau tidak menghina bapak Anda?
Anda mau tidak menghina ibu Anda? Anda mau tidak menghina kakak Anda? Dibongkar aibnya, disampaikan kepada orang lain. Oh, nggak mau. Saya harus jaga aib keluarga saya. Kalau Anda betul-betul antusias menjaga aib keluarga Anda yang merupakan saudara senasab, maka Anda harus lebih menjaga aib saudara Anda seagama. Dan itu yang jarang kita praktekkan. Sama keluarga tidak bermasalah, kita jaga betul nama baik keluarga. Tapi nama baik saudara sama muslim tidak kita jaga. Kita hina mereka, kita fitnah mereka. Dan inilah fenomena bahwa kita belum mengamalkan Al-Quran. Kalau kita betul-betul konsisten mengamalkan Al-Quran, harusnya kita lebih jaga kehormatan saudara seagama daripada kehormatan keluarga. Kepada mereka yang masih suka menghina, merendahkan, melecehkan, menggibah, membicarakan aib saudaranya, kita balik. Anda mau tidak menggibah ibu Anda? Anda mau tidak membicarakan aib kakak, adik? Wah, itu keluarga. Masa saya jatuhkan mereka? Kalau Anda mengamalkan Al-Quran, harusnya Anda lebih menjaga kehormatan saudara Anda seagama. Apalagi Anda tahu keluarga Anda tidak muslim. Kenapa Anda lebih menjaga kehormatan keluarga? Harusnya yang lebih Anda jaga kehormatan saudara seagama. Berbeda halnya kalau keluarga Anda muslim. Tentu karena nasab dan karena seagama harus lebih dijaga. Nah, ini satu. Ya. Bahwa untuk memiliki kekuatan memberi nasihat, pertimbangannya adalah kita harus punya rasa persaudaraan seagama yang kuat. Punya rasa persaudaraan yang kuat. Kadang kita merasa kalau adik kita misalnya salah, kita panggil dia, bahkan melebihi otoritas kita. Misalnya kita rela nggak, misalnya adik kita ternyata sedang jalan sama laki-laki, adik perempuan, kita kaget, kok berduaan lagi, kita tidak tinggal diam, kita samperin. Kenapa kamu di sini? Karena kita ingin melindungi adik kita. Kita tidak rela dia berdua dengan laki-laki, padahal masih labil, masih ABG. Kita takut dia apa-apain sama laki-laki itu, walaupun ngaku pacarnya, pulang karena dia adik kita. Sekarang kita lihat ada perempuan, dia bukan siapa-siapa kita, dia jalan sama laki-laki, atau ada potensi akan diapa-apain, kita diam. Padahal kita tahu dia muslimah. Maka ini berarti kita tidak punya jiwa memberi nasihat. Harusnya kita cegah. Apakah dia akan berbuat mesum? Apakah dia akan melakukan mengkonsumsi narkoba? Kita nasihati, tapi tidak boleh bertindak, karena bertindak itu yang punya kekuatan. Jadi siapapun, jadi orang yang seagama, sama-sama Islam, lebih berhak mendapatkan nasihat dari kita daripada saudara kita senasab tetapi beda agama. Jadi saya ulangi, saudara kita seagama lebih berhak mendapatkan nasihat dari kita daripada saudara senasab. Tetapi kalau ada saudara senasab juga seagama, maka dia lebih berhak mendapatkan nasihat dari kita. Kemudian ayat ini juga memberi pelajaran penting kepada kita bahwa persaudaraan seagama tidak terkotak-kotak, tidak dibatasi oleh wilayah geografis. Kita hanya saudara dengan satu organisasi, saudara
dengan muslim di Indonesia? Tidak. Tidak dibatasi oleh perbatasan wilayah. Kita saudara sesama muslim di Indonesia, juga saudara sama muslim di benua Amerika. Kita juga saudara dengan sama muslim di benua Afrika. Kita juga saudara sama muslim dengan muslim yang ada di benua Asia, di belahan dunia manapun. Persaudaraan muslim lebih kuat, lebih kokoh daripada persaudaraan nasab, dan tidak terkotak-kotak. Ya. Tidak terjadi namanya polarisasi. Nggak ada kotak-kotak tuh, nggak ada. Nggak ada muslim Muhammadiyah, nggak ada muslim NU, nggak ada. Yang mengkotak-kotak saya muslim NU, saya muslim Muhammadiyah, dia tidak menjalankan Al-Quran dia. Saya muslim Persis, saya muslim Ali Risat, saya muslim, Anda muslim yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Nggak ada itu muslim Muhammadiyah, muslim Persis, muslim NU, nggak ada. Anda saudara saya, sesama muslim. Jangankan ya dipisahkan oleh ormas, negara pun tidak boleh. Wilayah sebuah negara tidak memisahkan persaudaraan. Persaudaraan agama selain lebih kuat, persaudaraan secara agama selain cakupannya jauh lebih luas, dan dia akan terus berlangsung sampai akhirat. Semua hubungan, semua relasi, semua persaudaraan akan berakhir dengan berakhirnya dunia ini, kecuali persaudaraan di atas agama. Kecuali persaudaraan seagama akan terus berlangsung hingga akhirat. Makanya kita harus jaga betul persaudaraan seagama, ya, karena nanti dia akan bermanfaat di akhirat. Dia akan bermanfaat di akhirat. Yang bisa jadi saudara seagama kita itulah yang menolong kita nanti, yang memberi syafaat kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hubungan persaudaraan, hubungan keluarga itu akan berakhir dengan hancurnya dunia, kecuali hubungan persaudaraan seagama. Kesimpulannya, kita sebagai seorang muslim tidak boleh merasa bosan, tidak boleh merasa jenuh untuk selalu memberikan kebaikan kepada saudara kita dalam bentuk apapun. Semangat memberi nasihat, semangat memberi kebaikan harus ada pada diri kita sampai ajal menjemput kita. Itu harus ada. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Sesama mukmin itu saling bersaudara. Artinya apa? Pesannya apa? Selama kita bersaudara dengan sama muslim, selama itu semangat berbagi kebaikan harus tetap ada pada diri kita. Selama dia muslim, saya muslim, harus terus ada keinginan kuat, harus terus ada semangat berbagi kebaikan dengan mereka. Sampai kapan itu? Sampai ajal menjemput kita. Tidak boleh berhenti, tidak boleh hilang semangat berbagi kebaikan dengan orang lain sesama muslim selama kita bernapas, dimanapun kita berada. Apapun kondisi kita, ekonomi kita, kondisi sosial, status sosial, tidak boleh menghentikan kita untuk berbagi kebaikan. Saya dulu waktu di Tangerang saya suka berbagi, tapi setelah pindah saya pasif, tidak boleh. Dimanapun kita berada, di Indonesia, di luar negeri, harus selalu punya semangat berbagi kebaikan terhadap sesama muslim. Balik lagi, Anda muslim? Muslim. Tidak boleh berhenti untuk menjadi orang bermanfaat, tidak boleh. Karena muslim itu harus bermanfaat, terutama bagi sesama muslim. Kemudian beliau Imam Nawawi
Untuk menguatkan bab ini, beliau membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana sanadnya sampai kepada Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an. Dikatakan di sini, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ad-dinu an-nasiha. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Dari Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Nah, tadi saya bilang, agama Islam itu nasihat. Jadi selama kita beragama Islam, harus terus ada semangat berbagi, karena Islam itu ya lekat dengan nasihat. Ada Islam, ada nasihat. Jadi orang Islam yang cuek, orang Islam yang abai, orang Islam yang tidak punya kepedulian, dia dipertanyakan Islamnya. Karena Islam itu ya nasihat. Bagaimana nasihat kepada Allah, bagaimana nasihat kepada Rasul, bagaimana nasihat kepada Al-Quran, bagaimana nasihat kepada ulama, bagaimana nasihat kepada pemimpin, bagaimana nasihat sesama kaum muslimin. Berikut penjabarannya. Yang penting kita harus paham dulu, dan harus menjadi keyakinan kita dan prinsip kita, agama Islam ya agama nasihat. Kalau kita Islam ya harus selalu memberi nasihat. Bagaimana memberi nasihatnya kepada Allah? Baik, memberi nasihat kepada Allah dengan bertauhid kepada Allah. Jadi kalau ada orang Islam berbuat syirik kepada Allah, berarti dia sedang meninggalkan agama Islam. Karena Islam itu nasihat. Apa itu? Yaitu mampu menjaga hubungan baik dengan Allah. Itu makna nasihat. Ketika Anda berbuat syirik, Anda sedang merusak hubungan Anda dengan Allah. Gitu. Bagaimana kita memberi nasihat kepada Rasul? Anda ikuti sunnahnya, ikuti petunjuknya, jauhi bid'ah yang tidak ada tuntunannya. Ketika Anda berbuat bid'ah, berarti Anda sedang merusak hubungan Anda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak memberi nasihat. Kan tadi saya sudah sampaikan di awal, nasihat itu berarti berbagi kebaikan dengan orang lain. Yang kedua berarti mempererat hubungan. Tolong diingat, dicatat ya. Nasihat kepada Allah artinya apa? Mempererat hubungan kita dengan Allah. Dengan apa? Bertauhid. Nasihat kepada Rasul artinya apa? Mempererat hubungan atau berbagi kebaikan? Hah? Berbagi kebaikan atau mempererat hubungan? Mempererat hubungan. Dengan cara apa kita mempererat hubungan Rasulullah SAW? Mengikuti sunnahnya. Baik. Memberi nasihat pada Al-Quran, bagaimana caranya? Apakah dengan berbagi kebaikan dengan Al-Quran? Berarti gimana caranya? Berarti mempererat hubungan dengan Al-Quran dengan cara mentadaburinya, membacanya dengan benar, dan mengamalkannya. Kalau orang tidak pernah baca Quran, berarti dia sedang menasihati Al-Quran atau tidak? Tidak. Kalau orang tidak pernah mentadaburi Al-Quran, makanya kata Imam Tabari rahimahullah, luar biasa kata beliau, saya heran kata beliau, wa inni la'ajab, ada orang muslim tapi tidak paham Al-Quran. Padahal inti Al-Quran, esensi Al-Quran itu memahami isi dan kandungannya. Saya heran ada orang Islam tapi tidak paham Al-Quran, terutama surah yang sering dia baca dalam sholat, Al-Fatihah. Bertahun-tahun dia sholat dan dia sering baca Al-Fatihah, tapi tidak tahu artinya dan maknanya. Bagaimana dia dibilang muslim? Bagaimana dia bisa menegakkan nasihat dengan Al-Quran? Al-Fatihah, surat paling utama di Al-Quran, dia tidak ngerti artinya dan tafsirnya. Apa kandungan dari Al-Fatihah? Apa tafsir Al-Fatihah? Dia tidak ngerti. Berarti dia sedang menjaga jarak dengan Al-Quran. Ya. Bagaimana menasihati
menasihati Rasul. Menasihati Rasul SAW diantaranya dengan menjaga kehormatan sahabatnya, mengikuti cara beragama sahabatnya, tidak mengkafirkannya, tidak menghina sahabat Rasulullah. Itu cara memberi nasihat kepada Rasul SAW. Jadi kita harus betul-betul memuliakan sahabat Rasulullah, menjaga kehormatannya. Tidak boleh kita menceritakan, mengutip kisah-kisah yang cenderung mendiskreditkan atau meremehkan atau melecehkan sahabat Rasulullah. Tidak boleh. Kenapa? Sebagai bentuk nasihat kita kepada Rasul SAW. Rasul sangat menjaga kehormatan sahabat. Kok kita tidak menjaga? Jadi saya tanya, apakah Syiah memberi nasihat kepada Rasul? Apakah kelompok Syiah memberi nasihat kepada Rasul SAW? Kenapa mereka tidak memberi nasihat kepada Rasul SAW? Karena mereka menghina sahabat Rasulullah. Gitu ya, bisa dipahami ya? Nah, bagaimana memberi nasihat kepada ulama? Ya, memberi nasihat kepada ulama yang pertama, talaqqil ilma indahum, belajar langsung dari ulama. Hadir majelis ilmu seperti ini, itu cara memberi nasihat pada ulama. Karena kajian online tidak seberkah kajian offline. Talaqi, jangan baca, jangan menuntut ilmu dari buku. Menuntut ilmu dari buku itu hanya penyempurna. Tapi kita sebagai bentuk nasihat kita pada ulama untuk menuntut ilmu agama langsung dari dia, namanya talaqi. Talaqi itu apa sih? Menerima langsung dari mulutnya. Itu namanya talaqi. Makanya dulu para ulama, ilmu agama mereka berkah, ilmu agama mereka begitu kuat karena mereka menerima ilmu langsung dari guru-guru mereka. Namanya talaqqi, ya talaqqal ilm. Sahabat kenapa ilmu agamanya kuat? Karena mereka menerima ilmu agama langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tabi'in begitu kuat ilmu agamanya? Karena mereka menerima langsung ilmu agama dari sahabat Rasulullah. Itu. Ya, biar banyak media menuntut ilmu, ada internet, ya kan, ada juga sekarang medsos, tetap tidak bisa. Anda misalnya, kita pernah misal diskusi, saya nggak pernah lihat kamu ngaji, hadir di kajian. Oh cukup, akan ada medsos, ada YouTube, ngapain saya ikut kajian? Kalau Anda paham hadis Tamim ad-Dari, Anda tidak akan bersikap seperti itu. Anda tidak akan pernah mengatakan cukup YouTube, cukup medsos, sudah cukup. Saya mau bahas apa? Usul salasa, lihat tadi YouTube. Iya kan? Seri pertama, kedua, ketiga. Kita bilang Anda tidak paham. Memberi nasihat kepada ulama artinya belajar langsung dari beliau. Bagaimana kalau ada yang disampaikan dan kita tidak paham? Sementara kita tidak, mungkin nggak kita bertanya kepada yang menyampaikan materi di YouTube? Nggak mungkin. Itulah kekurangan kalau kita belajar secara online. Baik online maksudnya, bisa jadi online melalui WA misalnya atau Zoom, tapi tetap keberkahan itu ketika kita bertemu langsung. Ketidakjelasan, ketidakpahaman kita terhadap materi yang disampaikan bisa kita sampaikan langsung, bisa kita tanyakan langsung di majelis ilmu. Jadi salah satu bentuk nasihat kita para ulama di mana kita belajar langsung dari guru-guru kita. Ya. Kemudian bagaimana kita memberi nasihat para ulama? Ya, dengan menunjukkan adab kita kepada mereka. Itu cara kita memberi nasihat kepada ulama. Tunjukkan adab kita, tunjukkan ta'zim kita kepada mereka.
adab kita kepada mereka. Bolehkah kita misalnya menyapa guru kita dengan menatap wajahnya? Gimana kabarnya Ustadz, sehat? Diliatin terus. Adab, tundukkan pandangan. Gimana kabar antum, sehat? Sehat Ustadz, alhamdulillah. Suara kita tidak boleh lebih tinggi dari mereka. Adab. Mengucapkan salam terlebih dahulu. Bertemu salam. Itu salah satu nasihat kepada para ulama. Bayangkan, Zaid bin Thabit seorang ulama, dia seorang ahli faraid. Sahabat Rasulullah yang sangat ahli dalam ilmu faraid itu Zaid bin Thabit. Dia juga termasuk ulama tafsir dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, Zaid bin Thabit. Ya. Kemudian Zaid bin Thabit seorang ulama di kalangan sahabat pernah naik onta. Lalu sampai di satu titik dia ingin turun, lalu Ibnu Abbas sepupu Nabi dan di Ahlul Bait langsung menghampiri Zaid bin Thabit. Dibantu, bayangkan, langsung dibantu. Ketika beliau akan turun dari onta, dibantu turun. Kata Zaid, jangan, kamu Ahlul Bait. Kalau sekarang apa? Ba'alwi. Bayangkan, Habib kebantu. Kamu Habib, masa bantu saya orang biasa? Paham ya? Kalau ini benar-benar keturunan Rasul ini. Luar biasa. Jangan bantu saya. Anda keluarga Rasul. Lah, Anda ulama. Begitulah kami diajarkan Nabi menghormati ulama. Sampai dipegangin Zaid bin Thabit dari awal dan nolak. Jangan bantu, biarkan saya turun sendiri. Tidak. Saya harus bantu. Agar engkau turun dengan sempurna. Ya, tidak terjadi apapun. Dan ini cara saya memuliakan ulama. Hakadha naf'alu bi ulama'ina. Beginilah cara kami memuliakan ulama. Bayangkan seorang Ibnu Abbas, seorang mufassir terbesar, teralim. Dan dia keluarga Nabi alaihissalam, Ahlul Bait. Tapi dia diajarkan Nabi alaihissalam memuliakan ulama Zaid bin Thabit. Padahal Zaid bin Thabit nasabnya tidak semulia Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas paham bagaimana cara memberi nasihat kepada ulama, memuliakan ulama. Orang yang memuliakan ulama akan Allah beri ilmu, akan Allah berkahi ilmunya. Jangan suul adab, jangan songong sama ulama. Tunjukkan adab kita. Bayangkan saya pernah melihat seorang yang dia ulama besar, sangat ulama, sangat tinggi ilmunya, seorang profesor doktor. Tapi ketika ketemu ulama, luar biasa, kayak orang ciut begitu. Gimana kabar antum, Syekh? Sehat, alhamdulillah. Padahal dia profesor doktor, ulama dia, ilmunya luar biasa. Tapi ketemu ulama senior, dia tunjukkan adab dia. Seperti orang bodoh, bayangkan. Perilaku dia seperti orang awam. Ada yang bertanya, dia diam, tidak berani bicara. Sampai ketika Syekh bilang, kamu jawab. Lah Syekh, fadhal Syekh, antum yang jawab. Dia gak berani jawab, padahal dia tahu jawabannya. Itu adab. Dan kita pun sebagai orang yang berilmu misalnya, ustadz juga harus punya adab. Tunjukkan adab dengan apa? Memberi keteladanan kepada murid-muridnya. Islam itu adab. Tanpa adab kesan indah Islam hilang. Sunnah itu adab. Kalau orang sudah mengenal sunnah tapi tidak punya adab, merusak citra sunnah. Kalau dia lebih mengenal sunnah, semakin mengenal sunnah, semakin jauh dengan ajaran Islam, semakin berkomitmen dengan Islam, maka harus selalu didampingi oleh adab yang mulia, adab yang baik. Kemudian bagaimana kita memberi nasihat kepada ulama, menjaga aurat mereka, aib mereka. Kita tidak boleh membuka aib ulama-ulama kita. Berbeda kalau mereka tokoh kesesatan, tokoh bid'ah. Kita harus buka agar orang waspada. Ya. Jadi tidak berlaku namanya ghibah kalau bicara tentang mewaspadai atau namanya tahdir. Kemudian bagaimana kita
menasihati pemimpin kaum muslimin. Ya, menasihati pemimpin kaum muslimin, ya, li'aimmati min al-ilm. Jadi menasihati kaum muslimin adalah dengan cara menjaga kewibawaan mereka. Dengan cara menjaga kewibawaan mereka, mentaati kebijakan mereka yang bersifat ma'ruf. Selama tidak haram, selama tidak mungkar, termasuk menasihati pemimpin. Contoh, saya contohkan saja misalnya. Kalau kita paham hadis ini, kita amalkan hadis ini, hadis yang mulia ini, kita sampaikan. Sekarang saya tanya, kebijakan pemimpin kita menetapkan hari Arafah dengan hari Idul Adha berbeda dengan Saudi, lalu kita tidak mengikuti kebijakan pemimpin kita, itu menasihati atau tidak menasihati namanya? Salah satu penasihat kita kepada pemimpin, ketika kebijakan keputusan mereka berbeda dengan keputusan Saudi Arabia terkait dengan hilal, harusnya kita ngikut siapa? Saudi atau pemerintah kita? Kenapa kita mengikuti pemerintah kita? Salah satu pertimbangannya adalah karena kita wajib memberi nasihat kepada pemimpin kita dengan cara apa? Mengikuti kebijakan mereka, mengikuti keputusan mereka selama tidak mungkar, gitu. Selama tidak mungkar. Pertanyaannya, kemarin kan pemerintah memutuskan hari Arafah hari Ahad, hari Raya Idul Adha hari Senin. Saudi berbeda, hari Arafah hari Sabtu, hari rayanya hari Minggu. Kita ikut siapa? Kalau kita ikut Saudi, namanya apa? Menasihati pemimpin atau tidak? Nah, pertanyaannya, apakah pemerintah yang memutuskan Sabtu hari Arafah, Senin hari Idul Adha, keputusannya mungkar? Mungkar atau tidak? Berarti selama tidak mungkar, kita ikuti. Inilah pentingnya kita harus memahami dalil. Ya, dengan memberi nasihat kepada pemimpin adalah mengikuti kebijakan mereka, keputusan mereka selama tidak bersifat mungkar. Ya, kemudian juga menjaga aib mereka, tidak mengumbar aib mereka, tidak membuka aib mereka, menasihati mereka tidak di muka umum, menasihati mereka dengan secara sembunyi-sembunyi. Itu bentuk nasihat kita kepada pemimpin kita. Nah, baru kata Nabi alaihissalam, mu'ammatihim, memberi nasihat kepada umumnya kaum muslimin. Maka nasihat kepada umumnya kaum muslimin dengan apa artinya? Dengan berbagi kebaikan kepada mereka. Kalau dia salah, kita nasihati dengan kata-kata kita. Kalau dia butuh bantuan, kita bantu dengan apa yang bisa kita bantu. Namanya nasihat. Jadi arti nasihat sesama kaum muslimin, keinginan kuat berbagi kebaikan dengan mereka. Apapun bentuk kebaikan itu. Baik. Hadis terakhir yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala adalah hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali Al-Ansari radhiyallahu an. Di mana kata beliau, percuma kita akan dalam masalah nasihat akan sia-sia, tidak akan ada orang saling memberi nasihat. Kenapa? Sampai dia mengamalkan dari sini, kata Imam Nawawi. Keinginan memberi nasihat, bermanfaat bagi orang lain, berbagi kebaikan, tidak akan terrealisasi dalam hidup kita. Hanya wacana, hanya angan-angan, hanya ngomong doang. Kalau bahasa kita omdo-omdo saja. Sampai kapan? Sampai kita mengamal hadis yang mulia ini. Apa? Kata Jarir bin Abdullah, an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Muttafaqun alaihi. An Anas radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu atau hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dari Anas bin Malik, ya, dari Jabir bin Abdullah, di mana dia berkata, saya pernah membaiat Rasulullah SAW untuk selalu menjaga salat atau menegakkan salat, menunaikan zakat dan memberi nasihat kepada setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana dia meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salam, di mana Nabi bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian
sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis Jarir dan hadis Anas menjadi pondasi pegangan kita untuk menjadikan diri kita selalu mampu memberi nasihat kepada saudara kita sama muslim, dimanapun kita berada, kapanpun, dimanapun. Apa itu? Di mana kita memperlakukan diri kita seperti memperlakukan saudara kita. Kita perlakukan saudara kita seperti memperlakukan diri sendiri. Coba kita bayangkan, kalau kita salah tapi dibiarkan, tidak ada yang mengingatkan. Mau nggak kita begitu? Mau atau tidak? Kita salah lalu tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang memberi nasihat. Mau atau tidak seperti itu? Begitu juga orang lain, saudara kita sama muslim. Kalau dia salah, kalau dia keliru, nasihati. Kalau kita biarkan dia salah, kita biarkan dia sesat, kita biarkan dia keliru, kita biarkan dia menyimpang. Sekarang kita balik, kalau kita menyimpang gak ada yang mengingatkan kita, mau gak kita? Kalau tidak, jangan biarkan saudara kita salah, nasihati. Jadi kita memperlakukan saudara kita seperti memperlakukan diri kita sendiri. Itu kata Nabi alaihissalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya. Lihat, mencintai loh. Mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Atau kalau kita letterlock ya dengan hadis ini, dia akan mencintai hal-hal yang baik bagi dirinya. Ya, dia akan mencintai hal-hal yang baik bagi dirinya, juga dia akan mencintai hal-hal yang baik bagi saudaranya. Jadi jangan egois dong, gitu pesannya dari Nabi. Jangan egois. Tolong, bantu, berbagi kebaikan apapun macam dan bentuk kebaikan itu. Bisa nasihat, bisa sharing pengalaman, bisa berbagi manfaat dan kebaikan dengan relasi, bisa berbagi kemanfaat dengan rekomendasi, bisa berbagi manfaat dan kebaikan dengan skill misalnya, kemampuan kita, apapun. Yang berhak menerima nasihat kita, kebaikan kita adalah saudara kita sesama muslim. Makanya para jamaah, saudara kita di Palestina betul-betul di puncak penderitaan. Saya paling tidak kuat lihat video-videonya, mendingan saya matiin. Maka kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan mengirimkan obat, mengirimkan makanan, saya sampai nangis saya. Ada anak-anak sampai dia bawa kantong plastik gitu ya. Bawa kantong, ada yang dari kain, dari plastik, dia cari bekas-bekas makanan ditaruh. Terus dia bilang, bahkan rumput, dia potong rumput, dia taruh, mau dimasak. Terus, kenapa kamu di sini lokasinya? Kami berharap ada pesawat yang menurunkan bantuan, katanya. Kalau tidak ada bantuan yang menurunkan, tidak ada pesawat yang menurunkan bantuan, maka kami makan rumput ini. Saking laparnya mereka. Kalau kita tidak bisa membantu dengan obat-obatan, tidak bisa membantu dengan makanan, tidak bisa membantu dengan uang, setiap saat doa terus. Doa terus, ya Allah. Beri mereka kekuatan, ya Allah. Jangan diam lisan kita, jangan diam hati kita. Ingat, kita harus memberi nasihat kepada saudara kita. Mereka saudara kita sama muslim. Luar biasa terasa betul kotak-kotaknya. Gak bisa negara-negara sekitar Palestina membantu, gak bisa. Tidak ada yang bisa menghentikan Israel. Kelihatan di depan mata. Maka bisa kita simpulkan, HAM tidak berlaku bagi orang Islam. HAM itu bagi orang-orang kafir. HAM itu diciptakan produk orang-orang kafir untuk melindungi mereka, bukan melindungi orang Islam. Kalau ada satu orang kafir mati, HAM. Ribuan orang Islam, anak kecil mati, nggak ada HAM. Itu semua sandiwara. Wallah, ini semua sandiwara dan gimmick orang-orang Yahudi. Makanya kita jangan terlalu mengacu dan merujuk pada aturan undang-undang internasional. Omong kosong semua. Kita dari peristiwa Gaza, kita harus lebih merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Nggak berlaku itu undang-undang. Mana coba bayangkan.
PBB tidak bisa hadir di sana. Dia hadir, bahkan tempat mengungsi PBB dibom. Mana Dewan Keamanan PBB? Depan mata kita, telanjang, kita lihat betul. Mereka yang tidak tahu apa-apa, pengungsi, bayangkan perang antara ya kelompok Islam atau Palestina lah, anggap umat Islam yang diwakili dengan Hamas, Fatah atau Hamas dengan Brigade Al-Qassam dan sebagainya. Tapi kan mereka pengungsi, anak kecil, orang-orang tua nggak ngerti apa-apa. Dibom, ditembakin, tewas mereka, dirudal. Bagaimana kita? Kita selalu berdoa, doa terus ya Allah. Yang meninggal kita doakan, Allah maghfir lahum warham. Terus selama masih terjadi kezaliman demi kezaliman di Gaza, jangan berhenti doa. Kalau kita ingin menjadi orang yang beri nasihat, jangan berhenti berdoa. Dengar Palestina, Gaza. Bahkan saya wallahi di daerah Tangerang, saya makan nasi kebuli, namanya kebuli Gaza, langsung Allahumma maghfir lahum warham. Bayangkan nama Gaza itu menyentuh loh. Ya Allah, Allahumma maghfir lahum, Allahumma surhum. Ada kata Gaza aja langsung tergerak. Apakah kita seperti itu? Anda pernah nggak makan kebuli Gaza? Nggak pernah? Ya, kurang pergaulan berarti. Atau kata Palestina, itu langsung kita Allahumma maghfir lahum warham, Allahumma surhum, wakhdhul man khadalahum. Keluar langsung otomatis doa. Ya gitu ya, paling tidak kalaupun kita tidak bisa berbuat apa-apa yang mungkin kita anggap konkret gitu ya, bantu obat-obatan, bantu uang, bantu makanan, jangan pernah berhenti berdoa, karena agama adalah agama nasihat. Apa arti nasihat? Selalu berbagi kebaikan kepada orang lain sesama muslim atau yang menyempurnakan dan mempererat hubungan. Kalau sesama muslim artinya berbagi kebaikan. Kalau kepada yang lebih tinggi, kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran, kepada pemimpin, kepada ulama, maka maknanya apa? Hal-hal yang mempererat hubungan kita dengan mereka. Itulah makna nasihat dan bab nasihat yang ini disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Semoga bisa dipahami dan juga bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tolong poin-poinnya ditangkap, dipahami, diterapkan. Karena saya sengaja menyajikan Riyadhus Shalihin ini dengan mudah supaya bisa dicerna dan dipahami serta diamalkan. Tidak usah ribet, tidak usah terlalu tinggi pembahasannya, sederhana, mudah, supaya apa? Bisa dipahami lalu diamalkan. Jadi paham ya sekarang ya? Jadi sebelum kita pindah ke tanya jawab, saya tanya coba, apa makna nasihat? Ya, siapa yang bisa jawab? Apa makna nasihat? Ada berapa makna nasihat? Ya, silakan. Berapa? Ada dua. Yang jawab yang ditunjuk. Ya, silakan. Pertama, ditutup HP-nya dong. Yang untuk melakukan kebaikan sesama muslim. Berbagi kebaikan. Contohnya apa misalnya? Ada nih saudara kita muslim, terus dia misalnya lagi kesusahan, mengalami kesulitan ekonomi, kita nggak punya duit, tapi kita punya relasi, lalu kita mau bantu dia melalui relasi kita, itu namanya memberi nasihat atau tidak? Dalam bentuk apa? Berbagi kebaikan dengannya, dengan menggunakan relasi kita. Misalnya kita kenal ada orang kaya, Pak, ini saya punya teman, orangnya lagi susah, baik, bisa bantu nggak Pak? Itu apa namanya? Berarti kita sedang memberi nasihat kepadanya. Artinya berbagi kebaikan dengan saudara sama muslim. Yang kedua, makna yang kedua apa? Contohnya apa? Misalnya Anda harus memberi nasihat kepada Rasulullah. Kira-kira bagaimana pemahaminya itu? Bagaimana menasihati Rasul? Menasihati Rasul artinya apa? Menasihati Rasul? Apa arti menasihati Rasul? Caranya mengikuti sunnahnya. Menasihati Rasul apa artinya? Menasihati Rasul apa artinya? Tadi makna yang kedua.
Mempererat menasihati Rasul artinya apa? Mempererat hubungan kita dengan Rasul dengan menunaikan haknya. Hak Rasul diantaranya apa? Mengikuti sunnahnya. Paham ya? Baru mengerti tentang masalah menasihati Allah Rasulnya sekarang baru paham atau belum? Nah, begitu. Caranya mudah, dipahami sehingga bisa diamalkan. Makanya kita kalau ada orang, kok ini ada orang Islam kok malah mengikuti bid'ah, sunnah malah dimusuhi. Berarti dia tidak menasihati Rasul. Berarti dia ingin memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jelas ya? Baik. Kita jawab beberapa pertanyaan. Apabila sedang sholat 4 rakaat, ana lupa sudah 2 rakaat atau 1 rakaat sebelum tahiyatul awal, sehingga ana milih baru 1 rakaat atau 1 rakaat lagi setelah itu tahiyatul awal. Nah, kalau memang gini hukum itu, hukum fikih, hukum amaliyah, ibadah, acuannya adalah ghalabud dzan, perasaan kedugaan yang kuat. Jadi kalau kita sudah sholat 2 rakaat tapi ragu apakah sudah 2 atau masih 1, maka kalau ada keraguan, terapkan mana yang lebih kuat dugaan kita. Kalau dugaan kita masih 1, ya sudah sholat 1 rakaat lagi, baru tahiyatul awal. Ya, tahiyatul awal. Dan ingat, ketika kita mengalami syak atau ragu dalam sholat kita, maka diwajibkan sebagian ulama atau disunnahkan sebagian yang lain untuk melakukan tahiyatul sholat sujud sahwi. Ada 3 sebab disyariatkannya sujud sahwi. Yang pertama karena lebih rokaatnya. Yang kedua karena kurang rokaatnya, bisa lebih ziyadah. Yang kedua bisa benas. Yang ketiga karena ragu. Jadi kalau kita mengalami keraguan ya dalam sholat, apakah ragu dalam jumlah rokaatnya atau ragu yang lain, maka cara mengatasi keraguan itu dengan cenderung kepada yang lebih kuat dugaannya. Yang kedua, di akhir sholat melakukan sujud sahwi. Kemudian pertanyaan berikutnya, apabila sedang puasa, ini kok tulisannya sama, berarti pertanyaannya sama dong. Sedang puasa qadha, tiba-tiba tenggorokan terasa gatal sehingga mengharuskan Anda membatukannya, mencoba refleksi muntah agar rasa gatalnya hilang. Kemudian keluar dahak dan tenggorokan. Tapi karena menurut Anda itu dahak bukan cairan dari lambung. Langsung Anda telan dan tapi karena menurut Anda itu dahak dan bukan cairan dari lambung, maka langsung Anda telan dan dengan spontan. Apakah puasa Anda sah tuh? Wah, terasa gatal lalu Anda membatuk-batukan, mencoba refleks muntah. Nah, kalau muntah itu kan makanan itu. Kalau ludah, air liur, dia tidak membatalkan. Gitu. Kalau itu berupa muntah, ya, reak, dahak, ya dibuang, ditelan buat apa juga? Ngenyangin enggak, ngilangin haus enggak. Gitu. Ya, kalau mau gini, pura-pura wudu. Kumur-kumur nanti ada tetes-tetes, ada yang nyantol lah di tenggorokan dikit mah gitu. Tapi kalau dahak jangan ditelan, dibuang aja. Prinsipnya gini kata Abbas, yang membatalkan itu yang masuk. Lah, itu kan sudah masuk, sudah keluar tuh. Dahak itu udah keluar dari tenggorokan. Jadi batasnya ini tenggorokan sini. Kalau dahak sudah keluar dari tenggorokan, ya, dahaknya kemudian air sudah keluar, lalu ditelan lagi, itu cenderung membatalkan dia. Muntah juga begitu. Masih ada sisa nasi di sini gitu. Telan deh. Lah ditelan buat apa juga gitu. Buang aja. Nanti setelah buka baru makan steak gitu. Atau makan yang lebih enak. Masa muntahan sisa-sisaan dibuang? Antisipasi. Kemungkinan besar batalnya itu besar sekali. Ya, semoga Allah selalu memberi keberkahan. Amin. Izin bertanya, bagaimana cara kita menyampaikan kepada orang yang berkeyakinan pada saat hamil akan melahirkan, tapi melewati HPL dan dia melakukan apa yang dinasihati orang, yaitu disuruh bertanya apa keinginan kakak dari calon bayi yang dikandung. Kita bertanya dan anak itu ingin suatu orang tua tersebut pun menuruti keinginan. Nanya kakak si bayi itu maunya apa. Ini dari mana? Saya baru tahu nih tradisi kayak gini nih.
Ini Tangerang ya masih kayak gitu-gitu. Di Jakarta nggak ada itu gitu-gitu. Ya, yang jelas itu nggak perlu itu tradisi itu udah secara zaman pun udah nggak relevan dengan zaman gitu. Yang jelas nggak ada begitu-gitu. Kalau mau ngasih hadiah aja, alasannya ini bayi supaya sehat. Kamu kakak mau apa kak? Mau dibeliin apa? Mainan? Nggak ada hubungannya mainan yang hadiah diberikan ke kakaknya sama adiknya, nggak ada hubungannya. Kalau beli aja. Ini biasanya indikasi ya, ini indikasi orang tua pelitin biasanya. Ya, kayak tanya jamu bayi lalu kakaknya kasih hadiah. Ada hubungannya. Mau ngasih hadiah ke kakaknya, hadiahin aja. Beliin apa kek, ajak jalan-jalan mumpung liburan sekolah. Alasannya nih karena adik kamu nih lagi pengen sesuatu, ya, kakak dikasih hadiah, maunya kemana? Jalan-jalan kemana? Apa hubungannya? Ya, ajak anak jalan aja. Beri dia hadiah aja, nggak ada hubungannya sama jamu bayi, nggak ada hubungannya. Hidup ini udah berat, jangan diberatkan dengan keyakinan seperti itu gitu loh. Saya ulangi, hidup ini udah berat. Jangan diberat-beratkan oleh hal-hal yang seperti ini gitu loh. Apakah pahala ya sama jika kita berbagi kebaikan kepada orang beriman Islam tapi tidak sholat? Atau tentu beda. Kebaikan yang kita berikan kepada orang Islam yang taat beda pahalanya dengan kebaikan yang kita berikan kepada orang Islam tetapi tidak sholat, beda. Semakin dia taat, semakin dia soleh, lalu kita berikan kebaikan kepada dia, maka semakin besar pahala yang kita dapat. Makanya ada namanya kelayakan, prioritas. Misal gini, ada dua orang muslim yang miskin. Yang satu sudah sunnah, yang kedua masih awam. Tapi uang kita terbatas. Mana yang lebih banyak kita bantu? Yang susah tapi sudah mengikuti sunnah Rasul atau yang awam? Mana yang lebih berhak? Mana yang lebih mendatangkan pahala? Yang sudah sunnah dan dia sulit, mengalami ekonomi yang sangat sulit, pada saat itu kita lebih bantu dia. Berbeda kalau uang kita banyak, lalu kita bantu dia lebih banyak, yang satu juga kita bantu. Yang jelas kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, membantu orang yang lebih taat, lebih soleh, lebih soleha, lebih mengamalkan sunnah, kebetulan dia ditakdir Allah sebagai orang miskin, dia lebih berhak ditolong. Pahalanya yang kita dapat lebih besar. Dan justru itu yang membuat mereka semakin yakin dengan sunnah. Semakin yakin dengan sunnah. Karena di saat mereka butuh pertolongan, ternyata orang-orang sunnah peduli dan membantu. Jangan sampai ada orang meninggalkan sunnah. Kenapa? Saat saya lagi susah, menderita, nggak ada orang sunnah yang peduli. Justru orang-orang di luar sunnah yang banyak menolong saya. Saya kapok mengikuti sunnah. Ada orang sampai kapok mengikuti sunnah. Karena apa? Karena tidak ada orang yang mengklaim dirinya mengikuti sunnah tapi peduli. Tapi justru orang-orang awam, orang-orang yang benci sunnah membantu. Kira-kira ini orang ini akan meninggalkan sunnah lalu mengikuti pemahaman orang-orang yang bantu atau gimana ya? Sangat besar kemungkinan. Apalagi orang ini baru belajar sunnah. Jadi kita orang-orang ahli sunnah harus lebih kompak, lebih peduli. Jadi juga kita harus selektif dalam milih orang-orang yang kita akan bantu. Ya, tentu kalau ada saudara dan dia lebih mengikuti sunnah justru lebih berhak kita bantu. Saudara lagi dan dia juga mengerti dan mengikuti sunnah. Jadi itu ya. Yang pertama adalah saudara. Siapa yang berhak menerima bantuan kita? Saudara. Saudara seagama. Saudara sama-sama sunnah, saudara senasab. Ya, tapi Nabi mengatakan ibda biman ta'ul, mulai dari orang yang dekat denganmu. Sebagian ulama memahami dekat denganmu secara nasab. Jadi kita jangan biarkan ada keluarga yang susah tidak kita bantu. Keluarga lebih berhak kita bantu. Nah, baru setelah itu saudara seagama. Dahulukan mereka. Ya. Kalau saudara secara nasab tidak ada yang perlu dibantu, saudara seagama, sesama sunnah juga tidak ada yang perlu dibantu, baru kita bantu kaum muslimin secara umum. Bahkan membantu orang kafir pun tidak masalah. Membantu orang-orang kafir pun tidak masalah. Dengan harapan mereka bisa tertarik terhadap Islam. Makanya makna mu'alaf itu dua.
Makna mu'alaf itu bukan hanya orang yang baru masuk Islam, bukan. Mu'alaf itu dua. Yang pertama, orang yang baru masuk Islam namanya mu'alaf. Yang kedua, makna mu'alaf apa? Orang kafir yang diharapkan keislamannya itu mu'alaf. Ya, coba antum lihat tafsir surah Taubah. Di mana Allah menyebutkan wal mu'allaf 10 asnaf, ya. 8 asnaf. 8 asnaf penerima zakat. Dan makna mu'alaf di sana, ya, makna mu'alaf di sana bukan hanya orang yang baru masuk Islam. Di At-Taubah ayat 60, di mana Allah katakan wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang mu'allaf hatinya. Apa itu? Yaitu orang yang perlu ditaklukkan hatinya. Ta'lif itu menaklukkan hati. Kata ulama, kata mufassir, mu'allaf itu bukan hanya orang yang baru masuk Islam, tapi orang yang masih kafir tetapi diharapkan keislamannya dengan dikasih zakat, dengan dikasih infak, dengan dikasih sedekah, dengan dibantu. Kita berharap dia masuk Islam, itu namanya mu'allaf. Tolong diruskan persepsi kita, karena kita mikirnya persepsi sekarang ini, persepsi kita adalah mu'alaf itu yang sudah masuk Islam. Kalau belum Islam ya nggak bisa lah dibacakan. Boleh. Mereka masih kafir, tapi kita mengharapkan dia muslim. Apalagi misalnya orang tua kita yang masih kafir, kasih zakat. Saudara yang masih kafir, kasih zakat. Nggak apa-apa. Agar mereka masuk Islam. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam wa barak Muhammad wa ala alihi wasallam. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Kita akhiri majelis kita dengan fardhu majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.